Selamat siang Pak, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan kasih karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan PKL ini dengan baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya. Saya melakukan praktik kerja lapangan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo yang berlokasi di Jalan Gundaling nomor 1 Brastagi. Praktik kerja lapangan dilaksanakan supaya mahasiswa meningkatkan wawasan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan sehingga pada saat memasuki dunia kerja, mahasiswa dapat terampil dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dalam PKL ini, saya ditempatkan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun pekerjaan yang saya lakukan, yang pertama itu membantu pegawai kantor memeriksa daftar penerima barang hibah tahun 2020. Yang kedua itu membagikan barang-barang hibah pariwisata tahun 2020. Yang ketiga menulis daftar penerima barang hibah pariwisata untuk pajak buah sekitarnya. Setelah itu, saya dan 5 orang peserta PKL ditempatkan ke 2 tempat desa wisata karena belum ada event. Yang pertama itu Desa Wisata Taman Seribu Bunga Raya Brastagi. Taman Seribu Bunga Raya Brastagi berlokasi di Desa Raya, Kecamatan Brastagi. Taman ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Ari Ersada Desa Raya Brastagi yang dipimpin oleh Bapak Karyajaya Ginting. Di sana saya dan peserta PKL lainnya melaksanakan orientasi kerja dan observasi terhadap taman tersebut. Saya dan peserta PKL lainnya melaksanakan orientasi kerja selama kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya, adapun kegiatan yang dilakukan adalah menata bunga-bunga, melakukan wawancara terhadap pedagang bunga, pengunjung taman, dan masyarakat setempat, membuat slogan, ikut berpartisipasi dalam video promosi taman, menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa, membuat petunjuk jalan dan rambu lalu lintas. Yang kedua, Desa Wisata Taman Pelangi Sosial. Taman Pelangi berlokasi di Siosar, Kecamatan Tiga Panah. Taman Pelangi Siosar dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Siosar. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan orientasi kerja dan observasi terhadap taman tersebut. Saya dan peserta PKL lainnya melakukan orientasi kerja selama 3 minggu. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mendekorasi gapura besi untuk dijadikan spot foto, menata bunga-bunga, membersihkan ruangan untuk dijadikan perpustakaan. Selanjutnya, topik yang saya amati adalah penataan dan observasi desa wisata, Taman Seribu Bunga Raya, dan Taman Pelangi Siosar. Penataan dilakukan supaya desa tersebut tertata dengan rapi dan indah sehingga para pengunjung memberikan kesan yang baik dan indah juga. Dalam pembahasan tersebut ada 2 tipe desa wisata. Yang pertama, tipe terstruktur dengan ciri lahan terbatas, lokasi terpisah dari masyarakat, lahan tidak terlalu besar. Yang kedua itu tipe terbuka dengan ciri lokasi menyatu dengan masyarakat. Setelah diobservasi, maka pertama, Taman Seribu Bunga Raya termasuk ke tipe terstruktur karena lokasinya terpisah dari masyarakat. Yang kedua, Taman Pelangi Siosar termasuk ke tipe terbuka karena menyatu dengan permukiman penduduk. Adapun hambatan selama PKL yaitu adanya pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat diselenggarakan event-event di Brastagi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari teori yang sudah dibahas, maka Taman Seribu Bunga dan Taman Pelangi Siosar layak disebut sebagai desa wisata karena sudah memenuhi persyaratan desa wisata. Yang kedua, dari teori tersebut dapat dilihat bahwa Taman Seribu Bunga Raya termasuk ke dalam tipe terstruktur, sedangkan Taman Pelangi Siosar termasuk ke dalam tipe terbuka. Yang ketiga, Desa Wisata Taman Pelangi Siosar dikelola oleh Pokdarwis Siosar, sedangkan Desa Wisata Taman Seribu Bunga Raya dikelola oleh Bumdes Ari Ersada. Adapun sarannya itu yang pertama, 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo agar lebih kreatif dalam masa new normal sehingga dalam melaksanakan event-event
sehingga dapat melaksanakan event-event dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua itu Taman Seribu Bunga Raya agar fasilitas segera dilengkapi seperti listrik, air, menambah menu makanan, dan penambahan tempat duduk. Yang ketiga itu Taman Pelangi Syosar supaya dipromosikan di media sosial sehingga mendatangkan banyak pengunjung. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, saya minta maaf. Terima kasih.